Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Batu dari Laut Selatan. Apartemen kecil itu terletak di lantai 3 sebuah bangunan tua di pinggiran Seoul, di mana gedung-gedung bertingkat mulai jarang dan suara lalu lintas digantikan oleh desir angin dari bukit. Di dalam ruangan berukuran sempit itu, hanya ada satu jendela yang menghadap gang belakang dan suara samar kereta dari kejauhan. Senja belum turun sepenuhnya, tapi kamar sudah gelap. Tirai tidak dibuka, lampu tidak dinyalakan. Seorang wanita duduk di atas tempat tidur kecil yang berderit pelan saat ia bergerak. Matanya sembab, napasnya pendek dan terdengar sesak oleh tangis yang sudah terlalu lama tertahan. Tangannya masih menggenggam ponsel yang layar retaknya menyala dengan pesan terakhir. Kita cukup sampai di sini, ya. Aku nggak bisa terus bohong ke kamu. Maaf, aku sudah dengan orang lain. Ia diam. Tak ada teriakan. Tak ada protes. Hanya tubuhnya yang bergetar pelan. Rasanya semua suara di luar sana, dari klakson, dari televisi tetangga, bahkan dari embusan angin musim semi, semuanya menjadi jauh. Ia sendiri, seperti selalu. Setelah menit-menit panjang berlalu, ia mengambil napas panjang dan membuka aplikasi pemesanan tiket di ponselnya. Di pencarian, ia ketikkan, liburan singkat, laut. Ia tidak memilih yang mahal. Hanya satu paket termurah ke pantai di bagian selatan, 3 jam perjalanan naik bus wisata. Tak ada rencana. Tak ada siapa-siapa. Oke, bisiknya. Oke saja. Pagi harinya, ia bangun dengan kepala berat. Udara pagi masih dingin meski bunga-bunga sudah mulai bermekaran di jalanan. Setelah mandi cepat dan mengenakan jaket tipis, ia masukkan pakaian acak ke dalam ransel dan keluar. Bus akan menjemput di halte dekat minimarket jam 7 pagi. Bus datang tepat waktu. Warna oranye terang dengan tulisan, Healing Trip di sisi sampingnya. Tapi suasana di dalamnya, jauh dari tenang. Bus penuh dengan ibu-ibu yang datang berkelompok. Mereka membawa snack, termos teh, bahkan speaker portable. Musik trot dan lagu-lagu lama Korea berdentum, diiringi tawa lepas dan sesekali sorakan ketika ada yang mulai karaoke. Wanita itu memilih duduk paling belakang, dekat jendela. Ia menyandarkan kepala dan memejamkan mata. Tapi suara-suara itu tetap menembus masuk. Waktu berlalu lambat, tapi akhirnya bus mulai melambat, dan pantai mulai terlihat di kejauhan. Pantai itu sederhana, bukan yang biasa masuk dalam brosur pariwisata. Tapi lautnya biru dan langit bersih tanpa awan. Angin asin menyapu wajahnya begitu ia turun dari bus. Para ibu-ibu segera menyerbu sisi kanan pantai, berfoto di ayunan gantung, di depan tulisan, love, dan berpose bersama latar laut. Ia berjalan menjauh. Ke sisi kiri, lebih sunyi, hanya deretan karang dan pasir lembab yang belum sepenuhnya kering dari ombak pagi. Ia duduk di batu besar yang agak landai, membiarkan angin menamparkan pelan wajahnya. Ia tidak ingin menangis lagi, tapi juga tidak tahu harus apa. Di depannya laut terus bergulung, seperti berbicara dengan bahasa yang tidak bisa ia pahami. Lalu terdengar suara, krak. Ombak yang barusan menghantam karang mundur dan menyisakan sesuatu. Sebuah batu, tidak besar, tapi cukup mencolok. Berwarna keabuan dengan urat biru mengilap seperti kristal. Ia berjalan perlahan, lalu jongkok dan mengambilnya. Dingin, berat, tapi terasa hidup. Ia menatap batu itu lama. Entah mengapa, tidak ingin membuangnya. Ia selipkan ke dalam kantong jaket dan berbalik kembali ke bus. Perjalanan pulang tak begitu berisik. Banyak yang tertidur, kelelahan. Langit mulai gelap saat bus kembali menyusuri jalanan sempit menuju Seoul. Ia menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala seperti bintang palsu. Jam 5 sore, ia kembali membuka pintu apartemennya. Udara dalam ruangan seharusnya pengap, tapi tidak. Suasananya tenang, sejuk, tidak seperti biasanya. Bau garam dan angin laut samar terasa di udara. Tirai tipisnya bergoyang meski jendela tertutup.
Ia berdiri di ambang pintu, tak bergerak. Lalu mengeluarkan batu itu dari saku dan meletakkannya di rak sepatu, di samping payung lipat dan satu sandal jepit yang sudah tidak berpasangan. Cukup indah, katanya pelan. Mungkin satu-satunya hal yang indah hari ini. Dan untuk sesaat, ia merasa tidak terlalu sendiri. Setelah menaruh batu yang ia temukan ke atas rak sepatu, wanita itu mengganti bajunya dan duduk di meja kecil dekat jendela. Laptop tuanya menyala lambat, suara kipasnya berdengung seperti serangga musim panas yang tersesat di musim semi. Jari-jarinya mengetik cepat, seolah ingin menuangkan segalanya sebelum hati membeku lagi. Hari ini indah, langit bersih, laut luas, udara segar, bahkan tawa para ibu-ibu itu mengganggu, tapi hangat. Kecuali hatiku, itu tetap beku. Ia menatap kata-kata itu cukup lama, kemudian mengerutkan dahi. Lalu mengetik, "Trip menyedihkan." Itu judul catatannya. Tiba-tiba, suara tawa pria terdengar. Dalam sekali, seperti berasal dari dada seorang laki-laki dewasa yang sedang menertawakan sesuatu yang sepele tapi lucu. Wanita itu menoleh ke arah jendela. Kosong. Hanya suara kipas angin dari gang sempit dan bunyi langkah kaki jauh. Ia berdiri, membuka tirai. Jendela itu menghadap ke gang kecil yang sunyi. Tak ada orang lewat, tak ada bayangan. Tak ada tanda kehidupan selain lampu jalan temaram. Mungkin tetangga, mungkin TV, bisiknya, mencoba tenang. Ia menutup laptop, berdiri, berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Namun saat melewati ruang tengah, matanya menangkap sesuatu. Seorang pria, berdiri, di tengah ruang tengah kecil itu. "Ah!" teriaknya sekeras mungkin. Tubuhnya limbung dan jatuh terduduk. Tangannya buru-buru merangkul lutut, kepala tertunduk, bibirnya gemetar. Tidak, aku gila, aku mimpi, aku tidur." "Hei, ngapain sih?" Suara itu terdengar sangat nyata. Tidak seperti mimpi. Wanita itu mengangkat wajahnya pelan-pelan. Seorang pria tinggi, dengan wajah tegas, alis gelap, dan rambut sedikit berantakan. Pakaiannya tampak biasa saja, tapi basah di ujung-ujungnya seperti habis kehujanan atau keluar dari air. "Kamu siapa? Kenapa kamu di apartemenku?" Pria itu menatap sekeliling sejenak, lalu balik menatapnya. "Ini apartemenmu." "Tentu saja. Ini rumahku. Keluar," serunya. Ia merangkak ke arah pintu, membuka kunci dan mengayun pintunya lebar-lebar. "Keluar." Pria itu mengangkat bahu dan melangkah pelan. Tapi begitu melewati ambang pintu, menghilang. Tidak ada suara langkah menjauh. Tidak ada bayangan di tangga. Tidak ada pintu tertutup. Wanita itu berdiri membeku, lalu menutup pintu dan menguncinya 3 kali. Ia menarik napas cepat-cepat, lalu memeriksa seluruh sudut ruangan. Dapur, lemari es, kamar mandi, bawah tempat tidur. Tidak ada siapa-siapa. "Stres. Ini stres," bisiknya. Ia menyalakan semua lampu di apartemen itu, bahkan lampu balkon yang jarang dipakai. Tapi saat ia kembali masuk kamar, "Hai," suara itu terdengar lagi. Pria yang sama duduk di atas tempat tidurnya. Santai. Tidak seperti hantu. Tidak seperti orang jahat. Tapi jelas bukan biasa. "Akahahaha. Lagi." Wanita itu mundur, tangannya meraba rak, mengambil penggaris logam dan menodongkannya ke arah pria itu. "Jangan dekat-dekat. Itu penggaris." Pria itu menaikkan satu alis, nyaris ingin tertawa. "Kamu ini siapa? Kamu, apa? Jangan-jangan, kamu hantu." Pria itu mendesah panjang, lalu menyandarkan punggung ke dinding. Kata, "Hantu, itu, jahat banget. Bisa nggak diganti? Misalnya, pria tampan yang muncul tiba-tiba. Itu lebih sopan." Ia tersenyum tipis, percaya diri. Wanita itu menggigit bibir, wajahnya tegang antara takut dan frustasi. "Apa maksudmu? Kenapa kamu muncul di sini? Dari mana kamu datang? Aku bahkan tidak kenal kamu." "Sama kok, aku juga nggak kenal kamu."
Pria itu berdiri pelan. Tapi, sekarang kita kenal, kan? Suara angin berdesir pelan lewat jendela yang tertutup rapat. Entah dari mana asalnya, aroma laut yang asin perlahan mengisi kamar sempit itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wanita itu tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Suara tawa pria asing yang muncul tanpa alasan. Atau kesunyian di dalam dirinya yang akhirnya tidak sepi lagi. Setelah keheningan yang membingungkan itu, wanita itu akhirnya menyerah. Ia membiarkan pria asing, atau apapun dia, tetap berada di dalam apartemennya. Tapi jangan ikutin aku, katanya tegas, menatap si pria sambil berdiri di depan kamar mandi. Oke, sahut pria itu, santai. Saat wanita itu menutup pintu kamar mandi, pria itu berdiri tegak di depan jendela ruang tengah, menatap jalanan sempit dan sepi di bawah. Posisi tubuhnya tegak seperti patung, tapi aura di sekitarnya membuat suasana semakin tak wajar. Di dalam kamar mandi, wanita itu cepat-cepat mencuci muka. Kayaknya besok gue harus ke dukun deh, pikirnya sambil menghela napas panjang. Jangan dong, suara pria itu terdengar dari luar kamar mandi. Matanya membelalak. Kamu dengar kata hati aku? Tanyanya dari balik pintu dengan panik. Di luar, pria itu menggaruk lehernya santai, lalu menjawab seperti aktor drama lama. Bisa jadi. Wanita itu keluar dengan wajah kesal. Kamu tetap di ruang tengah. Dengar apapun, lihat apapun, jangan kemana-mana. Diam. Oke, jawab pria itu patuh. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Di balik pintu kamar yang gelap, suara isakan pelan terdengar. Wanita itu menangis diam-diam. Tangis yang tak meledak-ledak, tapi menusuk karena kekasih yang pergi setelah 5 tahun bersama. Karena hidup yang tak pernah memihak. Karena semua rencana dan pengorbanan yang terasa sia-sia. Saat ia mengusap matanya yang basah, tiba-tiba terasa ada sesuatu di dekatnya. Ia menoleh. Pria itu duduk di sisi ranjang, wajahnya penuh iba. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap dengan mata yang seakan tahu rasanya hancur dan ditinggalkan. Wanita itu tidak teriak, tidak marah, tidak heran. Malam itu, ia menangis sampai tertidur dalam diam, dan untuk pertama kalinya, tidurnya terasa tenang. Pagi datang seperti tamparan keras. Alarm bunyi, berulang. Sudah 5 kali alarm berbunyi. Wanita itu masih tertidur. Mulutnya sedikit terbuka, rambutnya berantakan. Di hadapannya, pria itu berdiri sambil menyilangkan tangan. Ia menghela napas, lalu tersenyum licik. Sebuah ide iseng terlintas di kepalanya. Bagaimana kalau aku masuk ke mimpinya dan bikin wajahku serem banget? Lalu tiba-tiba, wanita itu membuka mata lebar-lebar, berteriak kecil. Ia mimpi buruk. Matanya mencari arah. Lalu mendengar suara alarm. Lagi, katanya kesal. Ia buru-buru bangun, panik. Tanpa mandi, ia hanya gosok gigi, pakai hoodie, dan langsung keluar menuju minimarket tempat ia bekerja sebagai kasir. Jalannya cepat, napas pendek-pendek. Belum sarapan, belum tenang. Sampainya di depan minimarket, bosnya sudah berdiri dengan wajah merah padam. Kim Ji-yeon, teriaknya. Wanita itu langsung membungkuk. Kalau kamu terus begini, saya pecat. Ingat itu, pecat. Iya, bos. Maaf, bos. Maaf banget, katanya membungkuk lagi, bahkan sampai 3 kali. Setelah suasana mereda, ia mulai bekerja seperti biasa. 3 jam berlalu, dan datanglah seorang pelanggan yang tampangnya sudah bikin ribut dari jauh. Totalnya 17.300 won, Pak. Katanya. Apa? Nggak mau bayar? Lo kayak preman, sahut pria itu, galak. Lo gua pukul ya kalau lo rese. Tiba-tiba pria itu membatu. Matanya melebar. Wajahnya memucat. Ia menatap ke belakang Ji-yeon dan lari keluar minimarket sambil teriak pelan, ketakutan. Wanita itu mengerutkan dahi. Loh. Ia tidak tahu, di belakangnya, pria itu
yang tadi malam baru saja menampakkan wajah menyeramkannya sebentar. Dan lebih dari itu, batu kecil yang kemarin ia taruh di rak sepatu, kini sudah berpindah ke dalam tasnya sendiri, perlahan bergerak sendiri. Suatu bentuk kekuatan yang diam-diam hidup, sejenis poltergeist. Hari menjelang sore, Ji-yeon pulang dengan langkah malas, lelah, kesal, dan lapar. Ia membuka pintu apartemen, melempar tasnya ke sofa tipis. Lalu menyalakan TV yang suaranya lebih bising dari isi acaranya. Ia duduk, memeluk bantal. Pria itu masih berdiri di depan jendela. Diam, tak berubah, menghadap jalan sepi. "Woi," panggil Ji-yeon. Pria itu tak menoleh. "Kamu, ada nama? Atau julukan? Atau, dipanggil apa gitu?" "Biar nggak panggil kamu, woi, terus." Pria itu pelan-pelan menoleh, wajahnya tetap tenang. "Dulu," katanya, "orang-orang memanggilku Giom." Ji-yeon mengerutkan alis. "Giom, nama kerajaan banget." "Memang begitu adanya," jawab pria itu pendek. Nama Giom adalah nama yang pernah digunakan dalam sejarah Korea, terutama dalam silsilah era Goryeo dan Joseon, bermakna sederhana atau rendah hati, tapi terasa penuh wibawa dan jadul. Malam itu, Ji-yeon bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia berada di sebuah tempat asing, padat manusia, tapi sepi suara. Tanahnya merah kecoklatan, bangunannya seperti rumah-rumah lama yang ia pernah lihat sekilas di drama sejarah Korea. Semua orang di sekitarnya mengenakan hanbok, tapi bukan hanbok pesta modern yang biasa orang-orang sewa untuk foto. Ini berbeda, sederhana, namun kuat, berlapis, berat. Ia berdiri kebingungan di tengah keramaian. "Apa ini? Gaya hidup kerajaan? Tahun berapa ini?" bisiknya. Tapi tak ada jawaban. Ia tak tahu apa-apa. Dia memang bukan tipe orang yang suka sejarah, apalagi tentang kerajaan. Tapi satu hal membuatnya menegang, semua orang membungkuk ketika satu sosok lewat. Sosok itu tinggi, berjalan perlahan, mengenakan jubah tebal berwarna gelap dengan hiasan keemasan. Sosok itu melirik ke arahnya. Alarm pertama berbunyi. Untuk pertama kalinya, Ji-yeon langsung terbangun. Tak perlu 5 kali. Tidak dengan mimpi seperti itu. Ia mengucek mata, lalu menatap langit-langit. "Aneh banget, mimpi barusan," gumamnya. Beberapa menit kemudian, Ji-yeon ada di dapur kecilnya, menuang nasi dari rice cooker dan mengambil sisa kimchi dari toples yang sudah tinggal separuh. "Giom," panggilnya. Pria itu muncul dari balik pintu kamar, seperti biasa, berdiri lurus tanpa suara. "Kamu bisa duduk, kan?" Giom mengangguk, lalu duduk. Dengan postur sempurna, tentu saja. Ji-yeon mengangkat alis. "Makan bisa." Giom menatap nasi dan kimchi di meja. "Yang ada cuma ini, sih. Kimchi sisa dan nasi." "Hah, ini doang," kata Giom dengan nada datar. Tapi akhirnya duduk lebih santai. "Ya udah." Ia menyentuh mangkuk, tapi tidak benar-benar mengambil makanan. Yang bergerak hanyalah semacam kabut tipis. Aura yang tak terlihat. Ji-yeon memperhatikan dengan alis terangkat. "Jadi kamu makan aura?" "Mungkin. Angin juga bisa." "Aku juga gak yakin," jawabnya enteng. Ji-yeon mengangkat sendok, lalu diam. "Aku baru putus kemarin. Makanya aku nangis, waktu kamu lihat aku." Giom tidak menatapnya, malah fokus memandangi jendela. "Aku gak nanya sih." Ji-yeon memutar bola matanya, tapi tak membalas. Lalu Giom berbicara lagi. "Tapi, menangisi orang yang gak mencintai kita balik itu tindakan bodoh," ucapnya. "Bayangkan saja dia sekarang bahagia dengan orang lain, sedangkan kamu nangis di kamar gelap sendirian. Bukankah itu tragis banget?" Ji-yeon menatap nasi di mangkuknya. Dingin. Tapi kata-kata Giom terasa hangat. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil, seperti mengakui sesuatu yang berat. Sarapan itu sunyi, tapi tidak menyakitkan. Setelah makan, Ji-yeon mulai bersiap-siap.
mengikat rambut, mengambil tas, menepuk kantong hoodie-nya, lalu memakai sepatu dengan cepat. Guillaume masih duduk sambil memperhatikan. "Kamu, kalau aku kerja, ngapain?" tanyanya. Guillaume bangkit. "Ya ikutlah." "Gak usah. Jangan ikut." "Gak bisa dielak," jawabnya sambil nyengir. "Aku aja ogah, sebenarnya." Malam itu Jiyeon tertidur lagi. Dan seperti sudah ditakdirkan, mimpi itu kembali datang. Tapi kali ini, lebih sunyi. Lebih berat, lebih sedih. Udara dalam mimpi itu dingin. Tanahnya berkabut. Di kejauhan, ada bunyi genderang yang ritmenya lambat dan menekan. Seperti dunia sedang berkabung. Jiyeon berjalan tanpa sadar, seperti tubuhnya mengikuti saja. Lalu dia melihatnya lagi. Pria itu, Guillaume. Tapi berbeda dari yang tinggal bersamanya sekarang. Guillaume di dalam mimpi itu tampak lebih dewasa, lebih dingin, lebih tinggi wibawanya. Rambutnya panjang terikat rapi, hanboknya berat dan dalam warna gelap. Ada semacam simbol di dadanya, seperti lambang keluarga bangsawan. Semua orang menunduk saat Guillaume lewat. Membisu. Wajah-wajah mereka kosong, pucat. Jiyeon melirik ke sekeliling. Semua orang memakai hanbok putih. Putih polos, putih duka. Jiyeon ingat, di sekolah dulu, meski tak memperhatikan pelajaran sejarah, ia pernah baca sepintas, hanbok putih sering dipakai untuk pemakaman. Ada yang mati. Detak jantungnya bertambah cepat, tapi ia tak bisa bergerak mundur. Hanya bisa mengikuti arak-arakan panjang itu. Suasana seperti pengusiran. Tapi anehnya, bukan orang mati yang diarak, melainkan orang hidup. Di depan rombongan, Jiyeon melihat Guillaume diseret. Tangannya diikat, wajahnya tetap tenang. Tidak memberontak. Di belakangnya, para pelayan berpakaian lusuh, mengikuti dengan langkah tertunduk. Wajah-wajah itu, tak asing. Entah kenapa Jiyeon merasa pahit di dada. Seolah tubuhnya tahu sesuatu yang otaknya belum pahami. Arak-arakan itu berjalan ke luar kota. Melewati gerbang tua dengan ukiran naga. Guillaume menoleh sekali. Matanya bertemu dengan Jiyeon. Namun, sebelum Jiyeon bisa bicara, matanya terbuka. Langit-langit kamar gelap. Hanya suara kipas kecil di pojok kamar. Ia menoleh ke arah jendela. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya keheningan yang terasa berat. Lalu ia melirik ponselnya. Layarnya menyala sejenak. Pukul 5 pagi. Jiyeon menarik napas panjang, lalu memeluk bantalnya erat. "Apa sih semua ini?" bisiknya ke dalam gelap. Tapi tak ada jawaban. Dan anehnya, ia merasa seperti habis kehilangan seseorang. Padahal, dia belum tahu siapa sebenarnya Guillaume. Atau mungkin, sudah tahu, hanya lupa. Masih pukul 5 pagi. Langit di luar jendela mulai menguning samar. Jiyeon masih terbaring, memeluk bantal dengan napas berat, bekas mimpi aneh itu masih terasa di dadanya. Tiba-tiba, Guillaume muncul, hening. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya tidak dingin seperti biasa. Tidak pula iseng seperti saat dia suka menggoda Jiyeon. Wajah itu, penuh kerinduan. Dalam, menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Ia menatap Jiyeon, lama. Tanpa bicara, tanpa banyak alasan, ia mendekat. Lalu memeluknya. Pelukan itu hangat, anehnya. Bukan dingin seperti sosok tanpa tubuh. Bukan pula menakutkan. Jiyeon membeku. Kenapa? Pikirnya. Tapi, hatinya tidak menolak. Ada rasa rindu. Padahal ia bahkan tak tahu rindu pada siapa. Mereka diam begitu selama beberapa menit. Waktu seolah berhenti. Hanya suara detak jam dan napas mereka yang terdengar. Setelah kira-kira 10 menit, Jiyeon pelan-pelan bertanya. "Apa maksud semua ini, Guillaume? Mimpi-mimpi itu arak-arakan, kamu yang diarak, siapa yang mati? Siapa mereka? Pasti kamu ada sangkut pautnya. Ceritakan." Guillaume melepaskan pelukan itu perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai sejenak, lalu ke arah jendela. "Baiklah."
Sudah waktunya kamu tahu. Kalau tidak, kamu akan terus terjebak dalam mimpi-mimpi itu. Ia menarik napas, meski ia mungkin tidak lagi butuh udara. Aku, dulu adalah keturunan keluarga bangsawan kecil di pinggiran ibu kota. Bukan keluarga utama kerajaan, tapi cukup terpandang. Aku dipercaya sebagai penasihat muda di istana. Hidupku baik, sampai satu malam semuanya hancur. Jiyeon mendengar dengan serius, masih dengan dada yang terasa sesak tanpa sebab. Yang mati dalam mimpimu itu ayahku. Kepala keluarga kami. Diracun oleh orang-orang istana yang iri. Tapi, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka menjebakku, menuduhku yang meracuni ayahku sendiri. Giom menatap Jiyeon. Matanya dalam, basah, meski tak ada air mata. Jiyeon terdiam. Hatinya nyeri mendengar kisah itu, seolah ikut merasakan semua pengkhianatan dan kehilangan yang tak ia pahami sepenuhnya. Dan tentang mimpi-mimpi itu, Giom melanjutkan, suaranya lebih pelan. Kau sangat mirip dengan seseorang. Pelayanku, pelayan terakhir yang menemaniku sampai aku mati. Gadis muda, lembut, setia. Namanya Wolhai. Dialah yang selalu ada di sampingku. Dan saat aku melihatmu, aku merasa waktu berputar. Seperti dia kembali di hadapanku. Jiyeon merasa ada sesuatu yang hangat menetes di pipinya. Entah sedih, entah tersentuh. Itulah kenapa aku di sini. Karena kau. Karena aku melihat Wolhai dalam dirimu. Dan entah bagaimana, batu yang kau bawa dari pantai, itu adalah sisa kecil dari tempat aku dibuang. Tempat aku mati. Ruangan terasa sunyi. Hanya jantung Jiyeon yang berdetak keras. Aku ini apa bagimu, Giom? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Giom hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. Aku belum tahu, tapi aku tahu satu hal, aku tak ingin kehilanganmu, seperti aku kehilangan Wolhai dulu. Matahari pagi perlahan menembus celah tirai. Dan Jiyeon hanya bisa menatap sosok di hadapannya. Hati yang semula sepi kini terasa penuh tanya dan rasa yang belum terucap. Pagi itu, Jiyeon hanya duduk diam di kasur, memandangi sosok Giom yang menatap keluar jendela. Ia merasa kosong. Bukan karena tak peduli, tapi karena sadar, ia memang tak punya kekuatan untuk mengubah apapun. Tidak untuk membalas dendam Giom. Tidak untuk menghapus sejarah kelamnya. Tidak untuk memperbaiki jalan hidupnya sendiri. Yang ada hanya satu hal. Ia tahu cerita pria itu. Ia tahu arti batu yang ia bawa pulang tanpa sengaja. Ia tahu bagaimana apartemen kecil dan dinginnya kini terasa hangat, hanya karena pria itu ada di situ. Lalu, suara lirihnya keluar tanpa sadar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Supaya kamu bisa menemukan cahaya, Giom. Giom tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, matanya tetap menatap jauh keluar jendela, ke arah kota yang mulai disinai cahaya pagi. Akhirnya ia berkata, "Tidak ada." Suara itu tenang, tak ada beban. Tidak ada yang harus kau lakukan. Aku sudah ikhlas. Aku sudah menerima semuanya. Aku yakin ayahku, dari tempatnya di atas sana, sudah tahu kebenaran yang dulu tak terungkap. Giom menoleh pada Jiyeon, tersenyum tipis. Biar aku yang menanggung semua ini. Untuk para pengikutku dulu, untuk semua yang setia sampai akhir. Biarlah aku tetap di sini. Itu cukup. Jiyeon merasa dadanya sesak. Ia ingin bicara, tapi tak tahu apa. Ia hanya menatap pria itu, dan di matanya, Giom malam itu tampak begitu berbeda. Sorot matanya yang dulu penuh kesedihan kini terlihat damai. Bahunya tegap, seolah beban masa lalu sudah ia letakkan di suatu tempat yang tak kasat mata. Caranya bicara tidak lagi penuh luka. Ia bukan lagi sosok arwah yang terbelenggu kesedihan. Giom tampak keren di matanya. Dan tanpa sadar, di dalam hati Jiyeon, semua masalahnya sendiri, tentang cinta yang kandas, ekonomi yang sesak, pekerjaan yang membuat lelah, semuanya terasa jauh. Kecil. Tak lagi sepenting dulu.
Karena kini yang ada hanya satu keyakinan aneh, yang muncul begitu saja tanpa alasan logis. Bahwa dirinya, darah yang mengalir di tubuhnya, berasal dari garis keturunan pelayan setia itu. Pelayan terakhir Giom, Wolhai. Dan, itu membuatnya merasa tidak lagi sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan namun berbeda. Ji-yeon tetap menjalani hidupnya seperti biasa, bangun pagi, bekerja di minimarket, menghadapi pelanggan yang kadang menyebalkan, kadang biasa-biasa saja. Tapi sesuatu telah berubah. Apartemennya tak lagi terasa sepi. Setiap malam, Giom selalu ada di sana. Kadang duduk di meja kecil menatap lampu kota. Kadang di sofa tipis sambil mendengarkan suara TV yang nyaris tak terdengar. Kadang hanya berdiri di dekat jendela, menatap jalanan sempit di bawah. Dan Ji-yeon, ia merasa ada teman. Ada yang mendengar keluh kesahnya, bahkan ketika ia tak berbicara. Malam-malam panjang itu tak lagi menakutkan. Mereka berbagi cerita, tentang masa lalu Giom, tentang masa kecil Ji-yeon, tentang mimpi, tentang rencana kecil di masa depan. Giom mulai tersenyum lebih sering. Ji-yeon mulai tertawa kecil, yang dulu tak pernah muncul sejak hari putus cintanya. Suatu malam, setelah makan malam sederhana seperti biasa, nasi, kimchi, dan telur dadar, Ji-yeon duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menatap Giom. Giom, kamu nggak mau pergi ke cahaya itu, atau apalah istilahnya. Giom tersenyum. Aku sudah menemukannya, Ji-yeon. Hah, mana? Aku nggak lihat apa-apa. Giom mengangguk kecil. Cahayaku ada di sini. Kau, rumah ini, kehangatan ini. Aku tak butuh tempat lain. Aku sudah selesai dengan masa laluku. Ji-yeon menatapnya lama. Ada sesuatu yang menghangat di dalam dadanya. Ia tak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu menyalakan TV, memutar acara komedi murahan, dan mereka menontonnya bersama. Suara tawa Giom, yang jarang terdengar dulu, kini mengisi apartemen kecil itu. Waktu berjalan. Mimpi-mimpi aneh itu tak lagi datang. Batu kecil yang dulu menjadi penghubung antara mereka kini hanya tergeletak manis di rak sepatu, seperti batu hias biasa. Tak ada lagi aura misterius darinya. Ji-yeon tak lagi merasa hidupnya penuh masalah. Cintanya yang gagal, tak lagi penting. Ekonominya, ia belajar hemat, cukup untuk bahagia. Pekerjaannya, setiap hari ia pulang, tahu ada sosok yang menunggunya di rumah, meski dunia tak bisa melihatnya. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Ji-yeon duduk di balkon kecil apartemennya. Gyeong duduk di sebelahnya, menatap langit oranye. Kita ini, aneh, ya, bisik Ji-yeon. Aneh bagaimana? Tanya Gyeong, menoleh. Ya, aku manusia. Kamu kan hantu. Gyeong tersenyum, menatap langit lagi. Aku bukan hantu. Aku temanmu. Teman satu atap. Ji-yeon tertawa kecil, mendengar kata-kata sederhana itu. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya utuh. Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Orang-orang yang mengenal Ji-yeon mulai berkata, kamu sekarang kelihatan lebih ceria, ya. Ia hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Tak perlu penjelasan, karena kebahagiaannya sederhana. Bukan uang, bukan pasangan baru, bukan kesuksesan besar. Hanya kehangatan satu atap, satu teman setia, satu apartemen sederhana. Dan malam-malam panjang itu terus mereka habiskan bersama. Giom tetap di sisinya. Ji-yeon tetap menjadi Ji-yeon. Mereka tak butuh dunia mengerti. Karena di balik dinding tipis apartemen kecil itu, ada dua jiwa yang menemukan rumah dalam satu sama lain. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.